Jadi menurut Bro Sugeng, ya kan, ujung dari kasus ini adalah case close. Artinya case close-nya adalah saya proses bikin analisis begitu. Tapi ada proses kasus hukum pelecehan tidak dilanjutkan karena korbannya sudah meninggal. ya, Lalu kasus pembunuhan tidak executed. Bukti. Ya, Buktinya buktinya kurang. tidak execute, ya kan? Iya, bukti kurang ya. Allahu Akbar. Kalau begitu ya memang dalam setiap tindak pidana ya kalau bisa saksinya dihabisin semua. Memang kan begitu mafia itu. Kan? Mafia waktu kita nonton film kan begitu ya. Ya kan? Mereka itu ahli-ahli reserse semua. Jadi dengan keahliannya mereka saya yakin ini terungkap. Oke. Terungkap kasus. Bahkan sebelum mereka datang ke TKP sudah tahu gambarannya. Iya. Ini terungkap Bang Refli ya. Tinggal memastikan bener apa enggak mau dilakukan. Ada yang bilang lagi nih, Bang, coba tanya kira-kira terganggu nggak kasus ini dilimpahkan ke Polda Metro, sementara kemarin petinggi Polda berpelukan. Nah itu. Jadi Sambo sama Kapolda Metro. Ya, saya pun bertanya pertama soal sebetulnya tugasnya tim gabungan ini apa gitu ya. Karena nggak dijelaskan. Ya. Hanya tim khusus untuk memeriksa kasus tembak-menembak. Kan ada Pak Kabareskrim, ya. Kenapa tidak ditarik ke Bareskrim saja? Karena perkara ini kan perkara high profile ya. High profile, nasional lah. Nasional ya, high profile. Kenapa kemudian ke Polda? Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Bagaimana nanti ya kalau misalnya pekerjaan Polda di bawah koordinasi ini kemudian berbeda, ya. Yang kedua berbeda nih kan, misalnya kan ada juga Komnas HAM. Oh ya tuh ini ada lagi nih cerita menarik. Komnas HAM kan diminta bergabung, tapi kemudian mereka mengatakan tidak ingin bergabung, bukan menolak. Cuma monitoring aja mereka. Enggak, mereka akan menjalankan fungsi kewenangannya secara independen untuk melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM. Kan dengan matinya orang yang tanpa proses hukum itu kan bisa dibilang pelanggaran HAM. Ya, ada dugaan pelanggaran HAM. Ini menarik, mereka melakukan penyelidikan sendiri dan mendapat akses informasi. Ini menarik nih. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan Komnas HAM itu pro justisia apa enggak? Kalau dia sudah menetapkan yang namanya penyelidikan, ya, Itu penyelidikan pro justisia. Pro justisia. Soalnya dalam kasus KM 50 itu enggak pro justisia mereka. Mereka menetapkan penyelidikan tidak? Enggak. Harus melalui pleno. Iya, jadi pada waktu itu istilahnya apa ya? Mungkin mereka memperbaiki kesalahan sebelumnya. Karena itu laporannya bukan penyelidikan, dan kalau dia penyelidikan kan disampaikannya kepada Jaksa Agung. Iya, kepada Jaksa Agung, bukan kepada polisi. Bukan kepada polisi, bukan kepada presiden. Kalau ini kan dia nggak jelas. Nah ini apa juga, saya juga nggak tahu penyelidikan atau apa. Tapi setidaknya kalau tidak bergabung maka dia bisa melakukan penilaian independen karena dia punya akses informasi kan. Iya, jadi ya entah kalau bukan pro justisia nggak ada gunanya. Ya paling untuk opini publik, public opinion. Iya kan? Public opini sama bahan masukan kepada institusi, pada presiden. Iya. Ya, bahwa ini perintahmu nggak dijalankan loh. Oke, kita cari lagi ya pertanyaan.
Susahnya IPW sendiri sudah mulai agak skeptis juga. Udah mulai tadi semangat tapi Enggak tiba-tiba dong, enggak skeptis. Enggak. Bahkan kalau saya bikin analisis hukum ya, ini ada analisisnya agak-agak ya skeptis ya. Jadi begini loh ya. Jangan digeser itunya. Malah dia digeser. Kalau semangat ya. Saking semangatnya, ininya malah digeser. Jadi gini ya, kan kalau yang namanya alat bukti itu kan ada 5 tuh. Oke. Keterangan saksi, Ya. keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Ya. Memenuhi ini untuk kasus dugaan yang katanya pelecehan sudah terpenuhi, makanya naik ke penyidikan. Ya kan? Bahwa ada korban pelecehan, ya, bahwa ada saksi yang melihat, ya, bahwa ada teriakan, tapi tidak ada saksi independen nih, ya, ditembak mati, ya, jadi pelakunya ditembak mati, ya, karena apa? Dia menembak dulu, ya, tapi kalau pembunuhan bagaimana? Pembunuhan bagaimana? Ada bukti keterangan ahli, yaitu keterangan ahli diminta pendapat tuh. Misalnya pendapat ahli forensik, ada luka, ada luka karena ini, ya. Terus bersesuaian dengan bukti surat, ya. Ini satu alat bukti aja nih, berdiri sendiri. Dia harus ditambah ada konfirmasi saksi. Benar, saya lihat dia dipukulin. Kalau tidak ada nih berdiri sendiri nih. Jadi bukti surat misalnya ada visum et repertum, itu ada luka, ya. Ada luka sebelum itu, kemudian bahwa itu berarti ada yang melakukan dalam jarak dekat. Tapi kemudian saksi enggak gimana coba? Jadi menurut Bro Sugeng, ya kan, ujung dari kasus ini adalah case close. Artinya case close-nya adalah saya proses bikin analisis begitu, tapi ada proses kasus hukum pelecehan tidak dilanjutkan karena korbannya sudah meninggal. Lalu kasus pembunuhannya tidak execute. Bukti. Ya, buktinya tidak execute, ya kan? Bukti kurang, ya. Allahu Akbar. Kalau begitu ya memang dalam setiap tindak pidana ya kalau bisa saksinya dihabisin semua. Memang kan begitu mafia itu. Kan? Mafia waktu kalau kita nonton film kan begitu ya. Jadi nggak ada lagi ini saksi minim saksi nih, minim saksi. Tapi kalau perkaranya ini ada yang putusan yang menarik sebetulnya bisa membantu ini. Kasus Jessica Cyanida. Tidak ada saksi yang melihat ditaruh. Jadi pakai teorinya kasus Jessica. Apa teorinya waktu itu? Saya nggak ngikutin. Apa sih nama teorinya itu yang ditemukan oleh hakim itu? Jadi dengan keyakinan hakim, Jadi ada orang mati karena racun, ya. Nggak mungkin nggak ada yang melakukan. Nggak ada Dan yang terdekat itu adalah ini Jessica. Mirna kemudian mati. Jadi memang nggak ada. Jadi memang tidak ada yang melihat Mirna melakukan itu, perbuatan tapi berdasarkan keyakinan hakim, maka Mirna yang dianggap orang yang paling potensial. Nah itu kan diangkat oleh polisi ke persidangan dan terbukti. Tapi bagi pengacara Jessica sesat itu. Sesat. Ya nggak apa-apa itu kan. Dialektika lah, di persidangan lah. Tapi ini sudah ada presiden gitu loh, jangan khawatir ya, sudah ada presiden. Dengan itu kalau yang kemarin kan beda, penyelidik dan penyidiknya berkepentingan untuk mengungkap kasus ini, kasus yang Jessica. Ini juga dong, kok nggak berkepentingan gimana? Ditugaskan loh oleh negara. Ya kita harapannya begitu. Harapan. Iya kan? Sekarang saya tanya berdasarkan pengalaman Bro Sugeng ya. Itu harus itu harapan. Menurut Anda ya, proses penyidikannya akan independen nggak untuk kasus ini? Berdasarkan pengalaman, kita nggak bicara tentang soal percaya nggak percaya, tapi kita berdasarkan pengalaman IPW selama ini. Apakah Anda berpikir bahwa kan kita tahu bahwa tim yang dibentuk itu internal. Lalu kasusnya diserahkan kepada Polda. Artinya eksekutor dari kasus ini Polda, lidik dan sidiknya. Nah, Anda menganggap
Ini kan tadi pertanyaan netizen tuh. Ini pertanyaan yang membutuhkan jawaban harus bijaksana. Kalau gue bilang skeptis, bilang skeptis. Tidak mendorong. Jadi lebih baik kita berharap. Berharap kan berarti bijaksana. Pakai kata-katanya Bang Refli ya. Iyalah. Ya kan kita memang. Jadi berharap tuh selemah-lemahnya iman. Begini, ya kan? Mereka tuh ahli-ahli reserse semua. Iya. Jadi dengan keahliannya mereka saya yakin ini terungkap. Oke. Terungkap kasus. Bahkan sebelum mereka datang ke TKP sudah tahu gambarannya. Iya. Ini terungkap Bang Refli. Ya. Tinggal memastikan bener apa enggak mau dilakukan. Jadi dalam konteks berpikirnya ini pasti terungkap Bang Refli. Iyalah. Karena ini kan kasus sederhana bukan kasus yang berat. Aduh, ini enggak. Very easy. Kan lokus deliktinya jelas. Saksi-saksi yang enggak mau berbicara aja bisa berbicara. Iya.